Pada saat ini, Guanghan Mansion telah sepenuhnya memulihkan ketenangan, aura suci yang tak terhitung jumlahnya telah menghilang, dan tidak ada yang bisa melihat bahwa lebih dari selusin guru suci baru saja lahir di sini. Di kejauhan, napas yang mengerikan terbang, dan di samping napas itu, ada sosok yang sangat berkabut. Keduanya terbang, dan langsung mendarat di langit di atas Guanghan Mansion, dan berdiri jauh. Haha, Tuan Istana Guanghan, kamu baik-baik saja kan? Hei, Tuan Yao Guang juga ada di sini. Dan yang ini pasti Qin Chen Qin yang bergengsi dan terkenal itu. Benar saja, dia tampan dan luar biasa. Begitu mereka berdua jatuh, pemimpin Istana Yonghe berkata sambil tersenyum. Tuan Istana Yonghe ini, mengenakan mantel panjang hitam, tampan, seperti pria terhormat, dan auranya cukup bergelombang, jelas bukan karakter yang sederhana. Dan sosok halus di sampingnya ternyata seorang wanita, mengenakan jubah sutra, dengan tanda bunga plum di alisnya. Bunga prem berubah menjadi 7 kelopak kepingan salju, dengan jejak jalan sedingin es, yang tampak sedikit halus. Wanita ini bukan orang lain, dia adalah penguasa Istana Lingsue, sekte top lainnya di dalam Wenhantian. Keduanya datang bersama, tetapi Palace Master Guanghan sedikit mengernyit. Dia berkata dengan tenang, ternyata itu adalah Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Lingsue. Apakah keduanya datang ke sini untuk memberi selamat kepada saya, karena Istana Guanghan saya menghancurkan Istana Raja Ren? Ini sedikit terlambat, ucap Tuan Istana Guanghan berkata dengan acuh tak acuh. Berita penghancuran Istana Guanghan atas Istana Raja Ren dan pasukan lainnya telah tersebar sejak lama, dan sebagian besar pasukan di seluruh Wenhantian telah mengunjungi, seperti Tian Yanzong. Pasukan seperti Paviliun Minghui juga mempersembahkan vena suci guru suci dan harta lainnya, dan menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti jejak Guanghan Mansion. Yonghe Mansion adalah yang terdekat dengan Guanghan Mansion, tetapi baru datang sekarang, jelas karena kurangnya ketulusan. Ahem, Palace Master Guanghan, kamu salah paham. Alasan mengapa saya tidak datang untuk memberi selamat pada Anda pertama kali adalah karena ada sesuatu yang terbelenggu. Jadi khusus ini saya menghubungi penguasa Istana Lingsue dan datang untuk mengaku bersalah. Sebenarnya, saya ingin menjelaskan kepada Anda, Tuan Istana, agar tidak salah paham. Jawab penguasa Istana Yonghe tersenyum masam. Oh, apa alasannya? Istana ingin mengetahuinya, ucap Tuan Istana Guanghan bertanya dengan sengaja. Kami memiliki masalah yang sangat penting terkait dengan naik turunnya Hantian. Jawab Tuan Istana Yonghe dengan sungguh-sungguh dan berkata lagi, kami menemukan ruang misterius yang berisi harta karun besar, yang tersisa dari zaman kuno, tampaknya warisan kekuatan tertinggi tertentu di zaman kuno. Mengetahui bahwa harta karun ini dapat dibuka, kami meminta kekuatan Hantian, dan bahkan itu telah meningkat 10 kali lipat dan telah melahirkan guru suci yang tak terhitung jumlahnya. Apa, harta karun apa yang memiliki kekuatan seperti itu? Ucap Tuan Istana Guanghan pura-pura terkejut dan berkata lagi, apakah Anda bercanda? Kita semua tahu betapa sulitnya untuk memasuki ranah guru suci jangka menengah. Ini adalah impian saya seumur hidup. Tuan Istana Guanghan dan Tuan Yao Guang mampu menipu Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Lingsue sepenuhnya. Ini adalah warisan dari kekuatan puncak kuno. Tempat suci legendaris untuk memurnikan senjata adalah kekuatan pemurnian paling kuat di surga kuno. Rumornya, kekuatan ini sebenarnya dekat dengan Wenhantian kita. Kami menemukan pintu masuk ruang misterius itu, jadi kami menduga bahwa di ruang itu, sangat mungkin bahwa kekuatan pemurnian kuno berada, tetapi sangat disayangkan kami tidak dapat masuk dengan kekuatan Palace Master Lingsue dan saya. Tuan Istana Guanghan, Anda seharusnya tahu apa artinya ini kan? Ucap Palace Master Yonghe, tempat suci Gutianting untuk memurnikan artefak. Jawab Tuan Istana Guanghan jelas tahu bahwa Tuan Istana Yonghe dan yang lainnya datang dengan motif tersembunyi. Tetapi mereka masih memiliki kerinduan, karena dia juga samar-samar mendengar hal seperti itu dari warisan kaisar wanita tertinggi dari Kacatain. Berita ini sangat rahasia. Di mata Tuan Istana Guanghan, Tuan Istana Yonghe seharusnya tidak mengetahuinya. Sekarang dia terkejut ketika Tuan Istana Yonghe mengatakannya. Qin Chen, Tuan Yao Guang, Tuan Istana Yonghe ini takut bahwa apa yang tidak akan dia katakan itu benarkan. Pada saat ini, dia sedikit yakin.
Jika mereka benar-benar dapat menemukan kekuatan pemurnian pengadilan surgawi kuno, sejauh mana kekuatannya akan meningkat. Sama sekali bukan ilusi untuk meningkatkannya 10 kali lipat. Hah? Apa kekuatan pemurnian Gu Tianting hanyalah sarana untuk menipumu? Apakah kamu benar-benar percaya? Jawab Qin Chen melirik Master Istana Guanghan, dan datang dengan transmisi suara, Tuan Istana. Mereka semua mengatakan bahwa wanita memiliki payudara besar dan tidak memiliki otak. Anda tidak terlihat sebagai wanita seperti itu kan? Anda, ucap Master Istana Guanghan memerah mendengar kata dada besar dan tidak punya otak. Qin Chen terlalu berlebihan mengatakan itu padanya. Tetapi untuk beberapa alasan, ada kegembiraan dan kesenangan yang samar di hatinya. Tiba-tiba dia sangat malu. Guru suci Yao Guang juga mendengar transmisi suara dan melirik Qin Chen tanpa berkata-kata. Qin Chen ini terlalu berani. Dia tahu bahwa Palace Master Guanghan memiliki temperamen yang sangat panas. Di Istana Guanghan selama bertahun-tahun, meskipun dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuan Istana Guanghan, dia tidak akan pernah berani membuat lelucon seperti itu. Tetapi melihat Tuan Istana Guanghan tidak memarahi Qin Chen, sebaliknya, ada semacam rasa malu dari seorang wanita kecil, wajahnya menunjukkan warna yang aneh, dan matanya hampir pecah. Tuan Istana Guanghan, tidak bisakah hati musim semi tumbuh? Cinta tabu ini, mengenai usia, Tuan Istana Guanghan dan Qin Chen terlalu berjauhan, mereka sama sekali bukan orang dengan usia yang sama. Namun, di surga, umur Master Alam Suci sangat panjang. Secara teori, Master Alam Suci biasa memiliki rentang hidup 100.000 tahun. Tentu saja, ini hanya teori. Sebagian besar penguasa alam suci tidak dapat bertahan selama puluhan ribu tahun, dan mereka akan sering jatuh di tengah perjalanan, karena ada terlalu banyak pertempuran dalam hidup mereka, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada penyakit tersembunyi. Biasanya, hanya guru suci yang bisa hidup cukup lebih dari 100.000 tahun. Oleh karena itu, senioritas dan usia bukanlah Master Alam Suci. Seorang Master Alam Suci berusia 10.000 tahun memiliki tubuh dan penampilan yang sama dengan seorang pemuda berusia 34 tahun. Apa yang benar-benar dapat menghalangi dua orang sebenarnya adalah basis kultivasi. Namun, Tuan Yao Guang memikirkannya dengan cermat. Meskipun basis budidaya Palace Master Guanghan harus lebih tinggi dari Qin Chen, dalam hal bakat, Qin Chen akan mengejar cepat atau lambat, dan itu sangat mungkin. Dia berusaha untuk tidak membuat dirinya memikirkan kemungkinan ini. Palace Master Guanghan merasakan tatapan aneh di mata guru suci Yao Guang, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia sangat malu. Tuan Istana Guanghan, ucap Tuan Istana Yonghe sedikit aneh, dalam suasana aneh di antara ketiganya, dan bahkan berbicara dengan lembut. Tidak apa-apa. Apakah kamu yakin menemukan kekuatan pemurnian Gu Tianting? Ucap Tuan Istana Guanghan mengerutkan kening. Ya, itu benar, tetapi kami hanya meragukannya, karena ruangnya sangat rahasia, dan saya tidak bisa masuk dengan basis kultivasi saya, dan oleh karena itu, kami melewatkan kesempatan untuk datang memberi selamat kepada Tuan Istana, tetapi itu telah terjadi. Saya menunggu untuk mendengar bahwa Qin Shaoxia dari Palace Master Guanghan telah memperoleh warisan Venerable Skyfire di tanah percobaan. Dengan cara Qin Shaoxia, karena bahkan warisan yang mulia dapat diperoleh, Anda mungkin dapat membuka larangan Istana Surgawi kuno, bekerja sama dengan penguasa istana, dan masuk ke dalamnya untuk mendapatkan harta karun itu. Jawab Tuan Istana Yonghe berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Istana Ling Sui juga berkata, Tuan Istana Guanghan, ini adalah kesempatan bagi kita untuk kebangkitan Hantian. Tentunya saya juga berharap bisa bersatu dengan kalian dan mengajak Hantian untuk membangun lebih baik lagi. Tapi setelah harta karun itu dibuka, saya membutuhkan 60% dari harta karun itu. Master Istana Ling Sui ini sedang tawar-menawar, dan kata-katanya sangat jelas. Jika itu masalahnya, kemudian bawa kami untuk melihatnya. Ucap Tuan Istana Guanghan melirik Qin Chen dan berkata dengan ringan. Yah, seharusnya tidak terlambat, jika seseorang mengetahuinya, kita akan kehilangan banyak. Ucap Tuan Istana Ling Sui segera naik ke langit dan memimpin jalan. Tuan Istana Yonghe juga naik ke langit, dan berkata kepada Qin Chen, Qin Shaoxia, kamu juga pergi bersamaku. Dengan memiliki warisan dari Venerable Skyfire, kamu pasti bisa membuka harta karun itu.
Anda adalah pria yang ditakdirkan. Benar saja, bahkan aku dihitung. Sepertinya aku juga salah satu tujuan utama. Gumam Qin Chen mencibir diam-diam, tetapi wajahnya tenang, dan dia berkata, itu wajar, ayo pergi, aku ingin melihatnya, seberapa mengagumkan warisan istana surgawi kuno ini. Tiba-tiba, Qin Chen diam-diam mengumpulkan Qiansu dan yang lainnya ke dalam cakram giok keberuntungan di alam semesta dan menyembunyikannya. Pada saat yang sama, dia dan Tuan Istana Guanghan dan Guru Suci Yao Guang naik ke langit, mengikuti Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Xue di belakangnya, meninggalkan Istana Guanghan. Tuan Yao Guang, apakah kamu juga mengikuti? Oke, Saudara Yao Guang, Anda adalah Guru Suci Tiangong. Anda pasti sangat mahir dalam alat pemurnian. Dengan Saudara Yao Guang mengikuti, kita pasti akan menjadi lebih kuat. Ucap Palace Lord Yonghe mengedipkan matanya dan berkata, sebenarnya, dia enggan melibatkan orang-orang Tiangong, tetapi dalam situasi seperti ini, dia secara alami tidak pandai membiarkan Guru Suci Yao Guang pergi. Jika tidak, itu terlalu tidak wajar, dan hanya dapat mengambil satu langkah. Selama perjalanan, Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Xue saling memandang, dan bertukar pikiran satu sama lain. Semuanya adalah konspirasi, tetapi tersembunyi dengan sangat baik. Ketiganya, termasuk Qin Chen tampaknya tidak memperhatikan sama sekali. Ini membuat mereka diam-diam bahagia. Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Xue berkomunikasi secara rahasia. Tuan Istana Guanghan dan Tuan Suci Yao Guang mengikuti dengan diam-diam, tidak mengatakan apa-apa, tetapi berkomunikasi dengan Qin Chen. Qin Chen, apakah Anda yakin bahwa kekuatan pemurnian senjata pengadilan surgawi kuno menipu kita? Saya sangat yakin. Jawab Qin Chen menegaskan bahwa dia sudah ingin mengerti sekarang mengapa Yaomi Mansion menatap Guanghan Mansion. Selain alasannya sendiri, ada juga warisan dari Istana Butian. Dia yakin bahwa kekuatan pemurnian pengadilan surgawi kuno yang dikatakan pihak lain harus menjadi warisan kuil Butian. Tetapi sayangnya warisan kuil Butian telah diperoleh sendiri. Sangat mungkin bahwa penduduk Yaomi Mansion telah memperoleh beberapa informasi, mengetahui bahwa ada warisan dari kekuatan tertinggi tertentu di Asking Hantian, sehingga mereka selalu ingin menempatinya. Kali ini juga alasan untuk merayu Palace Master Guanghan dan yang lainnya. Sangat disayangkan bahwa orang-orang di Yaomi Mansion tidak dapat membayangkan bahwa warisan ini telah diperoleh oleh Qin Chen. Bahkan Tuan Istana Guanghan sendiri tidak tahu bahwa di kota tertentu di bawah wilayahnya, akan ada warisan kekuatan kerajinan kuno. Jika harta ini benar-benar palsu, mengapa kita harus mengikutinya? Jika saya tidak salah, Tuan Istana Yonghe dan yang lainnya pasti akan membawa kita ke dalam perangkap Dewa Meitian dan kita akan berada dalam bahaya. Lebih baik melakukan sesuatu terlebih dahulu, dan langsung menekan Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Xue ini, dan kemudian membuat rencana lain. Ucap Tuan Istana Guanghan memiliki cara yang menakjubkan. Jangan khawatir, ucap Qin Chen mencibir, kedua orang ini pasti memiliki tanda yang ditinggalkan oleh Dewa Meitian. Jika kita bertindak gegabah, kita akan diperhatikan oleh pihak lain, dan kita akan kehilangan kesempatan untuk mengambil inisiatif. Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Xue hanyalah ikan kecil yang beraneka ragam. Kuncinya adalah Dewa Meitian dan dua guru suci lainnya. Aku ingin melihat konspirasi apa yang telah mereka lakukan. Setelah beberapa saat, pasti akan ada pertempuran sengit. Anda berdua sudah siap. Meskipun Anda baru saja menembus tahap tengah guru suci, kekuatan Anda telah tercapai. Di bawah serangan mendadak, pihak lain akan benar-benar tidak dapat melawan. Ditambah dengan saya, bersama-sama, kita bertiga dapat membunuh salah satu dari mereka dengan kecepatan kilat. Ucap Qin Chen berkata dengan percaya diri, selalu menghitung berbagai kemungkinan dalam pikirannya. Haha, bagus, bagus. Tuan Yao Guang dan Tuan Istana Guanghan sama-sama memiliki perang di hati mereka, dan mereka sedikit bersemangat untuk mencoba. Keduanya baru saja menembus tahap tengah guru suci. Tuan Istana Guanghan dan Guru Suci Yao Guang keduanya jenius pribadi. Mereka berdua orang gila dan kuat, tapi mereka agak mirip denganku. Gumam Qin Chen diam-diam berkata dalam hatinya. Master biasa, yang baru saja menerobos, pasti akan gelisah dan lemah ketika mereka berpikir untuk menghadapi master-master jangka menengah veteran. Ini adalah sifat manusia dan normal.
Tetapi master seperti itu akan dikejutkan oleh musuh terlebih dahulu dalam pertempuran, dan seringkali 10% dari efektivitas pertempuran bahkan tidak dapat digunakan. Dan orang-orang liar seperti Palace Lord Guanghan dan Holy Lord of Yao Guang bersemangat dan penuh semangat juang saat menghadapi musuh yang lebih kuat. Hanya orang gila semacam ini yang benar-benar dapat mengerahkan kekuatan tempur mereka sendiri. Oke, selama Master Istana Guanghan dan Guru Suci Yao Guang tidak segan-segan, penyergapan ini akan menjadi setengah pertempuran. Qin Chen berkata diam-diam, pada saat yang sama, diam-diam berkomunikasi dengan Yao Wuming dan yang lainnya, dan membeli alat penyergapan. Ketika pikiran Qin Chen berubah, Palace Master Yonghe dan Ling Suegong, dua guru suci yang agung, telah memimpin Qin Chen dan yang lainnya untuk meninggalkan Guanghan Mansion dan terbang menuju tepi tertentu Wen Hantian. Meskipun Wen Hantian hanyalah alam semesta kecil, itu masih sangat luas dan besar, dengan batas dan celah yang tak ada habisnya. Rata-rata Master Sage Surgawi sering terbang selama beberapa tahun dan hanya dapat mencapainya melalui susunan teleportasi. Sayangnya, ini sudah menjadi sepotong kue untuk guru suci. Palace Master Guanghan bersama Qin Chen, dan beberapa orang melewati kehampaan, dan lapisan ruang menghilang. Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Sui bahkan lebih akrab dengan mereka. Dengan tangan bersama dari beberapa orang, mereka telah melewati alam semesta yang luas hanya dalam beberapa jam, mendekati tepi Wen Hantian di suatu tempat, beberapa reruntuhan ruang. Di reruntuhan luar angkasa, ada pecahan reruntuhan kuno di mana-mana. Ini adalah tanah yang buruk, dan kehancuran atmosfer lolos, dan ada serangkaian selokan seperti kelabang yang mengerikan di dunia, seperti bekas luka di wajah manusia. Ini adalah jejak yang tersisa ketika langit hancur. Meskipun diperbaiki, mereka masih mengejutkan. Petik 2. Ucap Master Istana Guanghan menghela nafas. Langit kuno penuh dengan wilayah yang megah. Yang disebut tempat-tempat terpencil hanyalah beberapa tempat liar, dan bahkan di tempat-tempat liar, ada gunung-gunung tinggi yang menopang langit, satu demi satu seperti pilar, berdiri di atas langit, awan dan kabut berkelok-kelok, napas biadab mengalir, naga dan ular bercampur, dan binatang buas muncul tanpa henti. Tapi sekarang, tempat ini telah menjadi tempat kematian dan keheningan. Langit hancur. Meskipun diperbaiki oleh para ahli seperti Xiao Yao Supreme, masih ada jejak abadi di tempat-tempat yang pernah rusak, seperti tambalan di peta, yang mengejutkan. Kekuatan kegelapan. Mata Qin Chen dingin. Jika bukan karena kekuatan kegelapan yang menyihir iblis, surga tidak akan pernah terlihat seperti ini. Tuan Istana Yonghe, apakah warisan kekuatan kuno ada di reruntuhan pinggiran ini? Ucap Master Istana Guanghan mengerutkan kening. Ya, Tuan Istana Guanghan, Tuan Istana Ling Sui dan saya juga datang ke sini secara tidak sengaja, hanya untuk mengetahui bahwa ruang misterius di mana kekuatan kuno berada masih di kedalaman reruntuhan yang rusak. Sayangnya, mungkin, hanya ada yang seperti itu. Kekuatan tertinggi dari pengadilan surgawi kuno dapat dipertahankan bahkan ketika surga dihancurkan. Jawab Palace Master Yonghe bahkan berseru. Persepsi Qin Chen juga menyebar, dan dia menemukan bahwa ruang di sini sangat bobrok, dan kesadaran spiritualnya harus dipotong, dan beberapa tidak dapat melihat situasi di sekitarnya. Tempat ini memang tempat yang bagus untuk menyergap. Dalam penyergapan di sini, kebanyakan orang tidak dapat mendeteksi bagian mana dari ruang rusak yang menyembunyikan Master. Bahkan jika itu adalah pertempuran yang menghancurkan bumi, nafasnya sulit untuk dilewati dan tidak dapat diteruskan oleh orang lain. Bahkan kekuatan tertinggi surga datang untuk menyelidiki setelahnya, karena atmosfer spasial yang lolos akan menyembunyikan jejak pertempuran sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, akan sulit untuk menyelidiki apapun. 3 orang guru suci dari Yaomi Mansion sedang membuat persiapan. Qin Chen mencibir, tetapi kebetulan dia juga memiliki sarana. Lingkungan semacam ini cocok baginya untuk menggunakan cara tersembunyi, dan dia tidak perlu takut diekspos dan menarik perhatian surga tingkat tinggi. Orang-orang di Yaomi Mansion benar-benar menemukan tempat makam yang sangat bagus untuk diri mereka sendiri. Dengan kedalaman semua orang, aura tandus di sini lebih berat, dan bahkan dao surgawi tidak dapat ditransmisikan, karena alam surgawi di sini rusak, dan dao surgawi tidak dapat dicapai dengan lancar. Master Istana Guanghan jelas juga merasakan lingkungan di sini, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Tuan Istana Guanghan,
ruang misterius itu akan datang, tepat di depan. Ucap Tuan Istana Yonghe tampaknya merasakan ekspresi serius dari Tuan Istana Guanghan, takut bahwa sesuatu akan terjadi, dan tiba-tiba mengarahkan jari ke ruang luas di depan. Benar saja, larangan kuno. Ekspresi Master Istana Guanghan bergerak, dan Shen Yuan di tubuhnya bergerak, dan dia bisa melihat bahwa jauh di dalam patahan ruang yang rusak, ada aura pengekangan yang samar-samar. Pengekangan? Dengan nafas zaman kuno, dia dapat merasakan bahwa bahkan ada semacam harta pemurnian senjata di dalamnya, seperti warisan pemurnian kuno. Napas ini, ucap Tuan Suci Yao Guang ragu-ragu sejenak dan berkata lagi, ini sangat kuno, sepertinya bukan nafas pemurnian saat ini, apakah itu benar-benar peninggalan dari beberapa kekuatan pemurnian kuno? Tuan Menteri, tidak perlu memikirkan semuanya. Ini pasti tipuan Yaomi Mansion untuk membiarkan kita jatuh ke dalam formasi besar. Ucap Qin Chen mencibir lagi dan lagi. Disparitas semacam ini juga perlu diatur dengan hati-hati. Tampaknya agar kita memasuki Guci, pihak lain juga menghabiskan banyak usaha. Selanjutnya, kita harus berhati-hati selangkah demi selangkah. Tanah reruntuhan, ruang rusak, larangan kuno, aura pemurnian adalah segala macam hal merupakan gambaran harta karun. Tapi Qin Chen tahu bahwa hampir ada peluang pembunuhan di sini. Menggunakan teknik takdir, dia samar-samar merasakan cara fana yang disampaikan dalam kehampaan. Pada saat ini, mereka tampaknya telah diawasi secara diam-diam oleh pembunuhan tak tertandingi, dan mereka akan menerima pukulan fatal kapan saja dan di mana saja. Tuan Yao Guang, Tuan Istana Guanghan, batasannya adalah pintu masuk kekuatan kuno yang kami temukan. Sudah lama kita praktekkan, tapi tetap saja tidak ada hasilnya. Ayo pergi dan lihatlah. Ya, Tuan Yao Guang adalah Menteri Tiangong, dan saya mendengar bahwa dia juga seorang master yang dikirim dari markas. Dia memiliki warisan sejati Tiangong, dan dia pasti dapat menemukan misterinya. Ya, ada juga Qin Chen, yang telah menerima warisan yang mulia Skyfire, jadi pasti ada penelitian. Melihat beberapa orang ragu-ragu, Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Xue berkata dengan cepat.